pandangan saya yang dulu tentang agama Islam ini nggak suka, terus kayak nggak suka. Yang pertama nggak suka, terus yang kedua nggak mau dekat-dekat lah sama Islam, terus pokoknya kayak nggak mau temanan sama orang Islam, terus nggak mau bergaul sama mereka, pokoknya sama orang Islam aja, orang Kristen aja. Kayak merasa ada yang ganjal gitu atau gimana, karena pokoknya dari kecil itu udah apa ya, kalau mau dibilang dari orang tua sama keluarga semua kan juga nggak suka juga sama Islam kan. Jadi kita yang anak-anaknya juga pasti ikut juga sama orang tua nggak suka Islam, ya kita juga pasti ngikut aja. Alasan apa nggak sukanya? Maksudnya apa yang menonjol pada saat itu yang membuat antum sama keluarga ini nggak suka gitu? Karena saya, kalau menurut saya pribadi sendiri, ini menurut saya, kalau untuk orang lain sih saya nggak tahu. Karena saya nggak suka karena waktu itu saya masih berpendapat bahwa agama saya lah yang paling benar kan, agama Kristen. Kemudian di luar dari agama Kristen pasti ditolak Yesus gitu, nggak masuk surga. Kemudian agama Islam ini juga saya sering-sering dengar berita atau informasi di mana gitu. Islam ini agama yang suka buat rusuh gitu. Kayak walaupun mereka sholat tapi nanti ada keributan di mana-mana, kayak demo atau apa. Itu orang yang suka pakai peci, terus pokoknya orang Islam lah. Kayak penampilan antum begini lah. Iya, tapi mereka kayak buat suka onar-onaran gitu. Pokoknya berita di mana-mana yang suka buat rusuh, teroris, itu Islam kan. Jadi saya pikir ini agamanya udah nggak beriman kepada Yesus lagi. Oh udah. Iya, baru terus suka buat rusuh lagi ini kan. Ya pasti benci juga kan. Kita kayak. Nah jadi waktu saya di agama saya yang dulu itu nggak suka Islam karena itu. Agama Islam yang saya pandang agama yang saya nggak tahu ajarannya menyembah kepada Allah atau ini. Saya tahu ajarannya ikut Nabi Muhammad, mereka nggak tahu sembah apa gitu. Sembah Ka'bah itu saya nggak tahu waktu itu kan, ngapain sembah Ka'bah gitu kan. Sujud gini nyembah itu ya. Iya. Ngapain sembah Ka'bah terus sujud gini kan, itu ngapain ya. Terus masih berpikir juga, ngapain mereka sholat tapi nggak beriman kepada Yesus, sama aja kan nanti. Ini ya mungkin seperti itu. Mungkin sebenarnya orang yang beriman itu harusnya beriman sama Yesus ya, karena kan Yesus kan nabi kan kalau dalam Islam kan. Nah, cuman mungkin karena antum dulu non muslim ya, jadi punya pandangan seperti itu kan gitu ya. Berarti antum pandang Islam itu keras, apa rusuh, apalagi teroris nggak? Iya, teroris juga. Emang ada pernah antum melihat di berita atau di mana gitu bahwa Islam teroris? Bukan dengar lagi, itu udah di sana, itu udah. Oh gitu. Semua orang pasti udah tahu lah kalau agama Islam itu pasti agama teroris. Memang ya, betul. Terus gimana? Bisanya antum bisa masuk Islam ini kan luar biasa kan ya. Kayaknya mustahil kalau dengerin cerita antum tadi itu, kayaknya mustahil antum masuk Islam, ini mustahil karena kan antum sudah nggak suka sama Islam, pandangan segala macam. Ini gimana ceritanya? Nah, singkat ceritanya itu saya masuk Islam karena saya debat sama teman saya. Kebetulan teman saya ini ya orang Muslim juga. Kebetulan teman saya ini orang Muslim, terus dia yang sedikit kalau mau dibilang paham agama. Jadi saya tahu agama Islam, terus tahu agama Islam, terus tahu kenapa mereka sujud menyembah Ka'bah begini. Dari dia juga kan. Oh, diskusi berarti itu. Iya, kami diskusi sering agama gitu. Jadi saya bawa agama saya yang sebelumnya, terus dia bawa agama Islam kan. Jadi istilahnya tukar pikiran. Adu argumen gitu. Tukar pikiran, baik. Jadi saya tujuannya, kenapa saya sampaikan agama sebelum saya ke dia, supaya dia itu ikut saya, beriman kepada saya gitu. Kalau mau dibilang masukkan dia ke agama saya gitu. Apa namanya? Apa ya? Mendakwahkan itu. Iya, mendakwahkan gitu. Terus dia juga sebaliknya gitu. Tapi antum melihat bahwa dia tuh pengen ngajak antum juga, kelihatannya gitu, apa enggak? Kalau
Saya lihat dari gerak-geriknya sih dia cuma ingin menyampaikan aja. Oh, menyampaikan aja. Biar saya tahu gitu bahwa oh ternyata Islam itu tidak seperti yang dibayangkan. Islam itu tidak seperti ini lah. Cuman disampaikan aja, tapi awalnya itu saya nggak suka sih kalau bilang bahas tentang agama Islam apa sih. Mending kita bahas yang lain daripada bahas agama Islam, karena emang hati kita ini kayak keras gitu ya, nggak mau untuk mendengarkan terus benar-benar iya untuk apalagi untuk berpikir untuk mau kita mengakui Al-Quran mereka itu benar sangat sulit mungkin jalannya hidayah mungkin ke saya. Jadi alhamdulillah saya walaupun saya nggak suka dia menyampaikan Islam, tapi karena dengan akhlak dia memang masya Allah sih akhlak dia itu akhlak yang kalau mau dibilang orang berilmu pasti punya akhlak yang berilmu juga. Jadi saya perlahan-lahan mendengarkan apa yang disampaikan sama teman saya Arif ini, terus hati saya udah mulai kayak kebongkar pelan-pelan dari yang keras terus kayak dengar terus lama-lama kayak lembut gitu, udah pelan-pelan kebuka gitu. Jadi iya dari situ kami sering agama debat terus. Jadi singkat ceritanya saya debat sama dia itu selama 4 bulan saya belajar agama Islam sama dia. Itu tentang apa aja? Antum nanya apa gitu? Yang antum diskusikan tuh apa? 4 bulan tuh lama kan? Iya lama juga. Jadi yang dibahas pertama itu tentang ketuhanan Yesus. Kemudian tentang mujizat Al-Quran, terus tentang mujizat Rasulullah, terus tanda-tanda hari kiamat, terus banyak lah yang disampaikan sama si Arif. Yang paling menonjol apa? Yang buat antum wah gitu apa diskusinya tuh? Kalau yang buat saya tertarik itu yang paling menonjol untuk saya masuk Islam sih Al-Quran sih, saya baca Al-Quran terjemahan. Terus ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa di dalam lautan sesungguhnya di dalam lautan itu ada api yang berkobar-kobar dan di dalam api itu tidak akan bisa dipadamkan oleh lautan. Bayangkan aja, ini Al-Quran yang bilang loh. Sedangkan di Alkitab nggak pernah ada seperti itu, kayak mujizat dalam Alkitab mujizat dibawa semua sama Yesus kan. Sedangkan kitab suci nggak ada mujizat dari Alkitab yang begini, pokoknya Yesus lah. Kalau di Alkitab di Al-Quran bukan dari Rasulullah tapi dari Al-Quran yang bilang kalau kalian nggak percaya nanti ini akan aku tunjukkan gitu. Akhirnya setelah Al-Quran bilang kayak gitu kan pasti orang penasaran kan, masa sih. Jadi orang teliti itu ternyata benar ada api dalam lautan. Terus Al-Quran bilang ada sungai dalam lautan. Dan itu pun di dalam lautannya itu benar-benar sungai, airnya tawar. Betul, sungai. Iya, sungai mengalir. Dan itu tidak tercampur, yang satunya pahit lagi asin, yang satunya tawar gitu kan.